Selamat datang di dunia santri. Ya, kita tadi agak telat karena tadi baru saja kita memberikan kuliah online ya. Memberikan kuliah online bagi mahasiswa yang ada di kampus satu sana. Saya kira nggak live Pak, ini tadi masih ngasih kuliah bagi para ustadz-ustadz. Dan mungkin ustadz-ustadz nggak tahu kalau habis live, habis ngasih kuliah online saya langsung live ini. Moga-moga aja nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bersilaturahim malam hari ini, dan besok insya Allah kita bersilaturahim sambil mendengarkan suara jam ya. Assalamualaikum Ustaz, coba upload VT kegiatan santri kalau malam ngapain? Oke, insya Allah ya. Itu ada ya. Kalau malam itu ya belajar Bunda di kelasnya masing-masing ya. Kalau santri Gontor pada malam hari ini ya, pada malam hari biasanya mereka akan belajar dibimbing oleh ustadznya, ustadz wali kelasnya masing-masing. Kadangkala ustadznya datang tepat waktu ya, jadi ustadznya itu kuliah dulu. Kalau ustadz guru itu ya, itu mereka kuliah dulu sampai setengah 9, nanti habis itu baru datang ke kelas untuk mengabsen anggotanya ya gitu. Kadangkala ada yang datang tepat waktu, kadangkala juga ada yang tidak datang ya karena ada beberapa urusan. Jadi ustadz di Gontor itu tanggung jawabnya banyak. Yang pertama dia harus yang utama dia adalah mengajar ya. Dia harus menyiapkan materi sebaik mungkin, dan itu diperiksa. Kemudian setelah itu dia juga harus kuliah. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab dengan amanah yang ia emban ngurusi unit-unit usaha di pondok. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ya santri-santri kelas 5 itu di zona nyaman ya Bunda Omar ya. Karena sekarang pengurus OPPM-nya juga sama-sama kelas 5. Jadi alhamdulillah pressure-nya atau tekanannya berkurang satu. Kalau dulu kan pengurusnya masih kelas 6 ya, jadi ya sukanya gitu ya nekan-nekan anak kelas 5. Sekarang sudah berkurang karena kelas 6 sudah masuk dalam ujian akhir ya. Sekarang sekarang mungkin ujian lisan ini kayaknya. Ya moga-moga saja walaupun kelas 5 saat ini dalam zona nyaman, tapi mereka tidak lalai ya dari mereka tidak lalai dengan suasana yang aman dan damai karena tidak ada panggilan ya. Paling ya diurusi sama pengasuhan, itu pun pengasuhan ya kadangkala tidak sedetail keamanannya. Kalau santri Gontor pada malam hari ini, ini Ahad malam berarti lagi muhadharah, ini lagi latihan pidato ya. Pidato bahasa Inggris ya, pidato bahasa Inggris. Kalau pidato bahasa Inggris itu Ahad malam. Ya, tapi kalau santri yang ada di pondok itu mau ketemu sama orang tuanya ya tidak seperti mereka yang hidup di rumah ya. Kadang yang menyimpannya sendiri, kadang dihadapi sendiri, kadang berbagi dengan kawan-kawannya ya. Ada yang santri introvert, ada yang ekstrovert ya. Kalau saya itu termasuk santri introvert sebenarnya, itu saya suka menyendiri waktu itu. Dan ketika saya merasa tidak mampu untuk menyimpan masalah itu sendiri, maka saya memberanikan untuk menyampaikannya kepada wali kelas saya. Kalau di pondok di Gontor khususnya itu aktivitas dimulai hari Sabtu dan hari Jumat adalah hari libur. Liburnya hari Jumat, aktivitas startnya mulai hari Sabtu. Sementara kalau kita di luar sana, di luar pondok atau di masyarakat seperti ini ya weekendnya hari Sabtu Ahad ya. Jadi kalau di Gontor dan beberapa pesantren ya Ahad Sabtu itu vibes-nya ya atau suasananya seperti hari Senin. Ya itulah ya. Hari Jumat itu perasaan kita kalau ketemu hari Jumat itu libur. Dan perasaan kalau kita ketemu hari Ahad itu sibuk. Nah, itu kadang masih terbawa ketika kita sudah jadi alumni ya. Ketika kita sudah jadi alumni pondok itu sampai ke bawah keluar. Kita menganggap bahwa hari Jumat itu tetap libur, suasana jiwa kita tuh libur. Sementara ketika hari Ahad kita masih sibuk gitu ya. Oke, semoga tidak lama lagi akan berjumpa dengan putra-putrinya. Yang pasti nanti Ramadan nanti ya insya Allah akan bertemu ya. Dan kalau sudah liburan ya tolong untuk diberikan kegiatan yang edukatif ya.
Karena bagi kita santri itu nggak ada kata libur, dalam arti tidak ada kegiatan yang berhenti ya. Nah, kalau Ramadan itu ya sebaiknya tetap beraktivitas seperti di pondok gitu, artinya terpola ya, walaupun tetap ada nuansa-nuansa liburannya ya. Maka waktu liburan 50 hari kalau di Gontor itu sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan edukatif atau inilah ya, agar para santri itu melihat bagaimana apresiasi masyarakat pada santri dan tanggapan insya Allah para masyarakat kita positif ya. Masyarakat kita ini saat ini memberikan apresiasi positif kepada para santri ya, mengeluh-elukan ya, mengeluh-elukannya gitu ya. Maka para santri ketika melihat bahwa masyarakat antusias dan memberikan apresiasi, maka setidaknya itu memberikan motivasi agar dia lebih maksimal ketika menjalani kehidupannya di pondok ya. Walaupun sebenarnya kita di pondok itu juga maksimal, perasaan kita itu maksimal ya, tapi mungkin maksimal itu terjadi karena keterpaksaan atau karena untuk kesadaran mungkin agak ini perlu didukung ya. Artinya kalau kita sadar bahwa apa yang kita jalani di pondok itu adalah pendidikan yang kelak akan menjadi yang kelak akan memberikan tuntunan positif bagi masyarakat, maka kita harus maksimal. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan adalah pendidikan itu kalau di pondok ya. Dan di pondok dan di Gontor itu memang pola pembentukan karakternya sangat terasa sekali ya, khususnya ketika outfit lah ini. Outfit seperti ini kan masih sampai saat ini masih ke bawah ya. Kalau santri-santri itu alumni itu ya outfitnya nggak jauh-jauh dari koko. Kalau sudah ketemuan dengan sesama alumni itu kalau nggak kokoan, pakai sarung, pakai celana, dan jarang pakai peci. Kenapa para santri Gontor itu jarang pakai peci? Bukan karena peci dilarang atau songkok dilarang, tidak. Karena memang aktivitas di Gontor itu aktivitas yang aktivitas yang jarang memberikan kesempatan untuk diem atau jarang memberikan kesempatan untuk leha-leha. Cepet pokoknya, semuanya cepet, harus cepet. Maka ya kalau kita pakai peci itu biasanya sering kepanasan karena kita lari-lari ya. Lari-lari gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berusia itu biasanya pakai peci karena mungkin anatomi rambutnya sudah nggak seperti dulu lagi. Yang sering jadi pertanyaan, kenapa santri pakai peci, ustadznya nggak gitu. Nggak juga Pak ya. Santri itu jarang pakai peci kecuali pas sholat. Kalau ustadznya itu jarang pakai peci. Ya karena ustadz muda itu masih pengen kelihatan rapi rambutnya, kan rapi itu rambut itu. Ya dalam mazhab Syafi'i rambut juga bagian dari kepala ya. Jadi kalau kita sujud, ketutupan sama rambut tetap dihitung sebagai sujud ya. Ya kalau ustadz itu gimana ya? Ustadz itu pengen tampil cool aja gitu ya. Kalau pakai peci biasanya itu langsung dijuluki ustadz senior ya, karena yang sering pakai peci adalah ustadz senior. Nah ini ada ustadz senior ini, ada ustadz UB ini adalah ustadz senior tapi jarang pakai peci. Atau pakai peci nanti dipanggil kiai gitulah. Mungkin yang sering terlihat di video-video saat ngajar Pak. Iya, kalau ngajar itu kalau ngajar di Gontor itu jarang duduk ya. Kalau kita ngajar itu jarang duduk Pak ya. Anda jarang menemukan ustadz mengajar itu duduk, kecuali mungkin beliau sudah senior atau sudah sepuh itu duduk. Tapi kalau ustadz muda masih S1, S2 itu jarang terlihat duduk. Bahkan kecuali ketika membaca absen itu saja. Selebihnya harus berdiri. Ya. Karena ya ngajar sambil duduk itu kurang maksimal dalam memberikan transfer ilmu. Maka ya seperti itu, seperti Anda lihat ketika ada ujian praktek mengajar ya di Gontor itu tidak ada
santri kelas 6 itu duduk. Kalau duduk dia langsung dievaluasi. Jadi seperti itu, dan itu kan secara tidak sadar ya, ketika kita dulu mengajar itu kan kita terlatih, kita secara tidak sadar kan masuk dalam dunia public speaking ya. Oke. Oh, ini kita juga punya buku public speaking ini ya. Oke. Jadi dulu kita ketika jadi santri diajari public speaking secara praktek ketika latihan pidato, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, diajari bagaimana cara menyampaikan pesan di depan publik ya, bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana cara memberikan pengaruh, bagaimana cara ya tidak takut ketika berhadapan dengan massa seperti itu. Dan ketika mengajar ya, mengajar dengan public speaking itu tidak ada ada relasinya, ada hubungannya lah seperti itu ya. Iya, jadi akhirnya banyak teman-teman itu yang tampil menjadi motivator karena ya secara tidak sadar dulu kita ini sebenarnya baik kita mengajar, baik kita public latihan pidato itu kan bagian dari ilmu-ilmu public speaking ya, ilmu-ilmu motivator ya. Jadi akhirnya kita seperti itu sampai sekarang ya. Dan kalau kita berbicara tentang pesantren-pesantren besar itu pasti tidak terlepas dari wanita-wanita hebat. Termasuk di Gontor sendiri itu ya, Gontor itu, dan ini tidak masalah kami ceritakan ya. Gontor itu didirikan oleh Gontor ya. Gontor baru itu dibangkitkan kembali oleh 3 bersaudara. Ya, 3 bersaudara itu Kiai Haji Ahmad Sahal, kemudian Kiai Haji Zainuddin Fanin dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketiga-tiganya ini adalah anak yatim. Diasuh oleh seorang ibu yang hebat ya, namanya Ibunya Sudarmi. Dan Ibunya Sudarmi ini memiliki keinginan yang kuat agar putra-putranya ini menjadi penerus ya, pesantren Gontor yang lambat laun saat itu mengalami kemerosotan karena pengasuhnya sudah meninggal. Dan Ibunya Sudarmi ini seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang prinsip ya, pokoknya putra-putranya khususnya 3 orang ini atau 4 orang ini tambah Pak Lurah ya, sebagai putra yang tertua ini harus bisa menghidupkan kembali kejayaan Gontor gitu. Akhirnya ya disekolahkan, dipondokkan lah ya, Kiai Haji Ahmad Sahal dipondokkan kemana-mana, Kiai Haji Zainuddin Fanani selain mondok juga sekolah, Kiai Imam Zarkashi juga disekolahkan sampai ke luar Jawa, di Pulau Sumatera ya, tepatnya di Padang Panjang. Dan kembali memiliki semangat baru, memiliki idealisme baru. Akhirnya berdirilah pesantren Gontor. Dan pesantren Gontor itu berdiri karena idealisme, salah satunya karena sebab idealisme pendirinya, bahwasanya Gontor tidak memiliki kurikulum sendiri, walaupun konsekuensinya saat itu Gontor ijazahnya tidak diakui sampai pada tahun 2000-an ya, sampai tahun 2000-an atau tepatnya tahun 1998 kalau nggak salah, ijazah Gontor disetarakan dengan ijazah aliyah, kemudian mendapatkan pengakuan tahun 2000. Perjalanannya panjang sekali dan Gontor tidak berjuang untuk itu, tapi akhirnya pemerintah kewalahan. Pemerintah itu mengapresiasi kesabaran Gontor untuk tidak mau dijajah oleh kurikulum manapun ya. Sebelum diakui oleh pemerintah Indonesia, ijazah Gontor sudah diakui oleh negara-negara, khususnya Saudi, Mesir dan sebagainya, dan itu di tahun 50-an loh ya. Jadi pemerintah Indonesia memberikan apresiasi terhadap Gontor dengan penyataran ijazah itu sudah telat ya. Sudah akhir lah gitu ya. Oke, masih ada nggak Gontor berhubungan sama pondok diniyah di Padang Panjang? Iya, masih ada Bunda ya. Beberapa bulan yang lalu ya, para pejabat ya, para asatid itu berkunjung ke Padang Panjang ya untuk napak tilas. Masih ada ya diniyah, madrasah diniyah yang didirikan oleh Profesor Mahmud Yunus. Profesor Dr. Mahmud Yunus yang kamusnya saat ini digunakan oleh para santri dan para pelajar di seantero Indonesia ini adalah
guru ideologis dari pendiri Gontor, yaitu Ki Haji Imam Zarkashi. Dan sangat kuat sekali ya pengaruh dia, pengaruh pembaruan dari Mahmud Yunus ini, sehingga Gontor menjadi seperti ini ya. Oke, terima kasih para tiktoker, Ayah Alifah, Bunda Omar, ada Kak Eli Ahmad, dan juga ada Bunda Maida, tadi juga ada Bunda Angel Ica dari Taiwan ya, yang setia menemani kita. Juga ada Pak Ibnu ya, ada Kak Ari, ada Kak Aziz Beni, dan semuanya saja yang sudah bergabung pada live kita malam hari ini. Semoga selalu dalam limpahan taufik dan hidayah Allah, dan semoga putra-putrinya diberikan kemudahan dalam menjalani proses pendidikannya di pondok ataupun di sekolah ya, dan ilmunya bermanfaat, dan bisa menjadi pribadi yang soleh dan soleha, dan bisa menjadikan sebab kesalahan bagi sekelilingnya, baik bagi keluarganya, baik bagi masyarakatnya, baik bagi negara dan bangsanya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para listener semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.